Melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, 2 kali. Pertama ke Polres Cirebon Kota dan hari ini ke Propam Polri. Lebih lengkapnya kita akan bertanya langsung pada Krishna Murti selaku kuasa hukum Saka Tatal. Selamat malam Bung Krishna, terima kasih sudah bergabung di Kompas TV malam ini. Bung, Malam, ada Mas 2 Mario. laporan, sebelumnya ke Polres Cirebon Kota, hari ini ke Propam Mabes Polri. Kita akan membahas dulu sebelumnya di laporan ke Polres Cirebon Kota. Melaporkan Rudiana, Ibtu Rudiana, ayah dari Eki terkait dengan rekayasa kasus. Rekayasa apa sebenarnya yang dilakukan, yang Anda laporkan? Begini Mas, saya kan kebetulan ada di luar negeri, cuman kami intens di dalam grup pembela Saka Tatal, lalu data-data yang kita pelajari ada data yang kita ketemukan kejanggalan. Nah justru data ini kita laporkan ke Polres Cirebon. Hanya karena kebetulan kemarin pas Idul Adha, Polres Cirebon banyak libur, tidak ada petugas di sana, mereka ingin mempelajari kasus kita dulu. Nah, lalu rekan-rekan kembali ke Jakarta, wah baru hari ini siang tadi melaporkan ke Propam. Dugaannya adalah begini, bahwa yang melapor pertama kali terjadinya kejadian ini adalah Rudiana. Lalu yang menangkap Rudiana. Lalu yang mengarahkan BAP-nya pun juga Rudiana. Kenapa begitu peristiwanya? Terjadi pembunuhan itu kan kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Tanggal 31 Agustus 2016 jam 14.00 Rudiana mengumpulkan anggotanya untuk menangkap 8 orang ini. Lalu jam 17.00 pada tanggal yang sama Rudiana melaporkan kejadian peristiwa ini dan 18.30 sudah menyatakan inilah para pelakunya. Nah, berarti kan artinya bahwa kalau dia yang melaporkan, lalu dia yang menangkap, lalu dia yang mengarahkan, ini udah kacau dari awal. Menurut Anda ini Sementara adalah bagian dari rekayasa juga atau ini hanya menyalahgunakan kewenangan? Nah ini dia, yang kita laporkan adalah penyalahgunaan wewenang, wujudnya apa? Dugaan merekayasa terjadinya kasus kematian Vina dan Eki. Itu yang kita laporkan ke Propam. Apa spesifiknya rekayasa yang dilakukan? Ya seperti tadi ya kan, bahwa dia yang melapor, dia yang menangkap, lalu dia mengarahkan BAP. Artinya bahwa kita tahu Rudiana itu pada saat itu dia berdinas menjadi kanit narkoba. Harusnya dia tidak menangani kasus ini. Kenapa dia ikut-ikutan dalam kasus ini? Oke, Bung Krishna, Anda mengatakan bahwa ini penyalahgunaan, ini juga rekayasa laporan. Bukti apa yang Anda dan tim kuasa hukum lainnya ini untuk menguatkan, bukti yang dimiliki untuk menguatkan laporan Anda ini? Kita lihat bahwa ketika Rudiana melaporkan, belum terjadinya otopsi. Hasil otopsinya visum dengan laporannya Rudiana berbeda. Rudiana mengatakan adanya luka tusukan dan sabetan samurai. Tapi faktanya setelah diotopsi dan hasil visumnya keluar, visum menyatakan tidak ada tusukan dan sabetan samurai itu. Yang ada hanya benturan benda tumpul di belakang kepala. Itu loh, bukti kita itu. Jelas kan berarti kenapa dia laporkan seperti itu? Ya, berarti Anda dan tim pengacara sendiri memang menyiapkan bukti yang tadi Anda sebutkan untuk pada akhirnya melaporkan ke Polres Cirebon Kota. Tadi salah satu rekan Anda, Farad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal juga menyampaikan terkait dengan rekayasa BAP. Dalam arti ini bahwa dari laporan-laporan termasuk dari salah satu Liga Akbar mengatakan bahwa BAP dari Ibtu Rudiana menyuruh dia menjadi saksi. BAP akhirnya disuruh oleh aparat keamanan lainnya untuk pada akhirnya mengikuti BAP yang sudah dibuat. Menurut Anda Ibtu Rudiana juga termasuk dalam permainan BAP ini atau tidak? Kalau kami dengan Liga Akbar tidak sering bersentuhan karena memang antara Saka Tatal klien kami dengan Liga Akbar tidak mengenal. Cuman Saka Tatal pernah mengatakan ketika dia di Polres Cirebon dia diintimidasi, lalu dia dipukuli di sana dan dipaksa untuk mengakui sebuah perbuatan yang tidak diakui. Pada akhirnya dia nyerah karena kondisinya udah tidak sanggup lagi, dia harus mengakui isi BAP itu. Ya. Dalam arti bahwa menurut Anda Ibtu Rudiana juga
mengambil peran dalam penyusunan BAP tersebut. Ya dugaan kita seperti itu, makanya kita laporkan ke Propam nanti biar penyidik Propam yang mendalami daripada laporan kita. Kami menemukan kejanggalan-kejanggalan data yang ada dari peristiwa seperti apa di awalnya. Oke, dari Polres Cirebon kita ke Propam seperti laporan Anda tadi, Bung Krishna. Bung, di Propam apalagi laporan Anda dalam arti yang mungkin bisa didetailkan, apakah ini terkait dengan mungkin ada tindak pidana di sini atau hanya mal prosedural yang salah dijalankan oleh Ibtu Rudiana? Kami melaporkan dua, kan. Lalu tadi rekan-rekan di grup juga sudah memberikan laporannya, satu ke Propam terkait masalah wewenangan terhadap rekayasa kasus ini. Yang kedua adalah terkait keterangan palsu. Keterangan palsunya pun juga sudah dilaporkan. Jadi ada dua perihal yang kita laporkan, adalah terkait masalah wewenangnya, kan. Yang kedua adalah masalah keterangan palsunya. Ya itulah, kita mau diproses semua. Artinya bahwa kami tahu bahwa klien kami sudah bebas, bahwa kasus ini sudah inkrah. Upaya kami apa? Satu-satunya untuk menguji ini adalah melakukan upaya peninjauan kembali. Cuman maksudnya yang membuat klien kami seperti ini adanya dari awal terjadinya seperti ini, ya kami laporkan juga diproses. Ya, Mabes sudah menjawab bahwa semua penyidik dan pihak yang terlibat saat penetapan tersangka 8 tahun lalu sudah diperiksa Propam dan semua sudah sesuai prosedur. Singkat saja, tanggapan Anda seperti apa? Ada dua hal, Mas. Artinya bahwa ini kan yang di Polda kan terkait masalah kasus ya terjadinya kematian Vina dan Eki. Lalu yang kami laporkan adalah terkait menyangkut masalah wewenang yang dilakukan oleh Rudiana. Jadi ada dua hal masih berbeda. Jadi yang proses di Polda itu adalah menyangkut masalah kematian Eki dan Vina. Terima kasih Bung Krishna atas diskusinya dan ngobrolnya malam ini. Semoga kita nantikan terus pemeriksaan yang dilakukan dan menemukan titik terang dari kasus ini. Terima kasih Bung Krishna atas dialognya malam ini.